Selamat pagi, perkenalkan saya Koko Setiawan Ginting. Saya merupakan guru pendidikan agama Katolik di SMP Santo Thomas 1 Medan. Dan saya merupakan mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan nomor mahasiswa 2530 9886. Kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja yang akan saya laksanakan di SMP Santo Thomas 1 Medan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita, yang mana tema kita adalah kemampuanku terbatas. Baik, anak bapak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi. Ada yang tahu lagu ini? Kalau tahu, kita sama-sama bernyanyi ya. Yang tahu sama-sama ya. Tak semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang. Baik, siapa yang di antara anak didik Bapak yang akan memimpin doa kita? Mari, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami memulai pembelajaran kami, kiranya Kau berkati awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Yohanes Bosco, Doakanlah kami. Santo Thomas Aquinas, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak Bapak yang sudah memimpin doa. Nah, Bapak sapa dulu. Adakah kira-kira yang tidak sekolah pada hari ini? Tidak ada? Lengkap kita semuanya 32? Dalam keadaan sehat? Mantap, puji Tuhan ya. Baik, anak Bapak, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas,
Bapak mau menyapa kalian terlebih dahulu. Masih ada ingat sama materi kita minggu lalu? Ada yang tahu apa tema materi kita minggu lalu? Berkaitan tentang apa yuk? Tentang kelebihan dan kekuranganku. Tepuk tangan dulu yang bagi Anda Bapak yang masih. Baik. Berkaitan tentang kelebihan yang kita miliki, yang beberapa hari minggu lalu sudah kita bahas, ya, itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa, tapi harus kita sadari bahwa kita sebagai manusia juga masih memiliki yang namanya keterbatasan, ya, masih memiliki yang namanya kekurangan. Nah, pada hari ini yang akan menjadi topik pembahasan kita. Anak didik Bapak sekalian, mari kita lihat apa tujuan-tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan melihat berbagai keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia. Lalu bagaimanakah sikap kita yang sering muncul pada saat mengalami keterbatasan? Nah, ya. Sikap yang kita hadapi dalam menghadapi keterbatasan itu bagaimana? Berdasarkan ada nanti dari teks kitab sucinya. Maka Bapak memberikan sedikit pertanyaan pemantik yang mana ini akan menjadi penarik kalian untuk lebih mendalami materi kita ini nantinya. Pertanyaan sederhana, ya. Apakah ada manusia yang sempurna? Ayo, ada? Tidak ada ya, sepakat ya? Mengapa tidak ada? Nah, mengapa tidak ada? Wah, ini nampaknya masih meragukan. Justru karena itulah maka ini Bapak buat menjadi pertanyaan pemantik. Pasti ada keraguan-raguan, tapi ingin menyuarakan apa yang ingin kau sampaikan. Itulah kenapa Bapak buat itu menjadi pertanyaan pemantik. Apa saja keterbatasan manusia? Apa? Ayo, satu orang yang berani angkat tangan. Yuk, apa Bang? Keterbatasan secara fisik. Keterbatasan secara fisik. Mantap sekali ya. Banyak sebenarnya. Nanti akan kita lihat juga. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap keterbatasan itu? Ayo, siapa yang bisa? Apakah kamu langsung marah? Yuk, Abang. Kita harus menerimanya karena itu merupakan pemberian Tuhan. Mantap. Namun, nanti apa yang dijawab Abang ini tadi akan Bapak perluas dari materi kita hari ini. Kita akan mendapatkan tentang jawaban-jawaban yang menjadi pertanyaan pemantik ini melalui pembelajaran kita hari ini. Baik, anak Bapak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari metode pembelajaran PJBL. Yang dimana dalam pembelajaran ini kita semua akan melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita untuk kita dalami dalam materi kita hari ini. Jadi nanti akan ada video kisah seorang yang menginspirasi yang akan menjadi pedoman kita untuk mencari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Mari kita saksikan video dari Ricky Fusinik, ya. Inspirasi bagi banyak orang di dunia. Dikoji. Jika ingin melihat bukti bahwa Tuhan benar-benar hadir, maka berkacalah pada kisah dari seorang pria yang bernama Nick Vujicic. Meskipun ia terlahir tanpa tangan dan kaki, namun ia berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia. Nick Vujicic lahir di sebuah rumah sakit di kota Bogor pada tanggal 4 Desember 1982. Orang tuanya sangat terkejut ketika melihat keadaan putra mereka yang lahir tanpa pertolongan dari dua kaki. Menurut dokter yang menanganinya, dia terkena penyakit tetra amelia yang sangat langka. Kondisi ini kontan membuat ayah dan ibunya bertanya-tanya dalam hati,
kesalahan besar apa yang telah mereka perbuat hingga putranya terlahir tanpa anggota-anggota tubuh. Ajaran, mereka menyalahkan diri sendiri atas keadaan. Ayah dan ibu Nick terus merawat putranya tersebut dengan penuh kasih sayang. Biarpun cacat tubuh, dia tetap tumbuh kuat, sehat dan ceria, sama seperti anak-anak lainnya. Mereka mulai bisa menerima keadaan putranya, mensyukuri keberadaannya, dan segera mengajarinya untuk hidup berdiri. Nick memiliki sebuah telapak kaki kecil di dekat pinggul kirinya. Sang ayah membimbingnya untuk berdiri, menyeimbangkan tubuh, dan bertahan sejak Nick berusia 18 bulan. Dengan tekun dan sabar, sejak usia 6 tahun, Nick belajar menggunakan jari-jari kakinya untuk menulis, mengambil barang, dan mengetik. Kini, Nick menyebut telapak kakinya yang berharga itu sebagai magic drumstick. Agar bisa hidup lebih mandiri, kuat secara mental, dan bisa bergaul dengan luas, ibu Nick memasukkan putranya ke sekolah biasa. Setidaknya saja Nick menyadari bahwa keadaannya sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia juga mengalami berbagai penolakan, ejekan, dan gertakan dari teman-teman sekolahnya. Hal ini membuatnya merasa begitu sedih dan putus asa. Pada usia 8 tahun, Nick sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun kasih dan dukungan orang tuanya serta hiburan dari para sahabatnya mampu membuat Nick mengingatkan pikiran tersebut. Ia menjadi lebih bijaksana dan berani dalam menjalani kehidupan. Pada suatu pagi saat usia 12 tahun, Nick mendapat pengalaman tak terlupakan. Saat bangun dan membuka matanya, tiba-tiba saja ia menyadari betapa beruntungnya dirinya. Dia sehat serta punya keluarga dan para sahabatnya menyayanginya. Ia juga hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Sewaktu masih kecil, Nick sering berdoa memohon tukai dan lengan pada malam hari, hingga menangis sampai tertidur dan berharap saat bangun, tukai dan lengannya akan muncul secara ajaib. Namun siapa sangka dengan keterbatasan yang dimilikinya, Nick Vujicic dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti layaknya orang normal. Nick mampu menjalani hidup dengan caranya sendiri. Pada suatu saat ketika membaca surat kabar, Nick dan ibunya menemukan sebuah artikel yang sangat membuka jiwanya. Artikel itu berkisah tentang seorang pria cacat tubuh yang mampu melakukan hal-hal hebat, termasuk menolong banyak orang. Untuk meraih mimpinya, Nick belajar dengan dia. Otak yang encer membantunya untuk meraih gelar sarjana ekonomi, bidang akuntansi, dan perencanaan keuangan pada usia 21 tahun. Pada tahun 2005, Nick Vujicic membuat Life Without Lips yang merupakan sebuah organisasi non-profit internasional tentang pelayanan. Tujuan organisasi tersebut adalah untuk berbagi harapan dan cinta sejati yang dialaminya kepada orang-orang di seluruh dunia. Tercatat sudah 69 negara dikunjungi dalam usahanya mencapai tujuan bersama Life Without Lips. Selain organisasi non-profit, Nick membuat perusahaan motivational speaking bernama Attitude is Altitude atau yang disingkat AIA. Pada Agustus 2011, AIA merilis sebuah lagu solo dan video musik berjudul Something More yang digawangi oleh Nick sendiri. Hingga kini, Nick telah menerbitkan kurang lebih 8 buku. Buku pertamanya, Life Without Limits, tahun 2007, sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Buku-buku lainnya juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Stand Strong tahun 2010, Unstoppable 2012, Limitless 2013, dan Be the Hand and Feet 2018. Ia sudah berkeliling ke lebih dari 24 negara di 40 termasuk Indonesia untuk memotivasi lebih dari 2 juta orang khususnya kaum muda. Pada saat itulah saya menyadari bahwa Tuhan memang menciptakan kita untuk berguna bagi orang lain. Saya memutuskan untuk bersyukur, bukannya marah atas keadaan diri sendiri. Saya juga berharap suatu saat bisa menjadi seperti yang luar biasa itu, yakni bisa menolong dan menginspirasi banyak orang. Demikian ujar Nick dalam sebuah wawancara. Nick Vujicic menikah dengan seorang wanita keturunan Jepang bernama Kanai Miyahara pada tanggal 12 Februari 2012. Kanai Miyahara bertemu dengan Nick Vujicic ketika Nick berada di Texas pada tahun 2008 ketika mengisi sebuah acara di mana ia sebagai pembicara. Dari pernikahannya tersebut, keduanya sudah dikaruniai seorang anak. Mungkin sosok Nick bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Dengan keterbatasan diri mulai dari lahir, banyak sekali kesuksesan dan hal yang bisa diperbuat untuk pencerahan ribuan orang yang diberikan motivasi. Tidakkah kita tergerak untuk melakukan lebih? Karena Tuhan menciptakan kita sebaik mungkin. Bila pun bisa memahami makna pemberian dan karunia dari Tuhan Sang Pencipta Alam,
Mungkin kita akan berprasangka buruk padanya. Kenapa kalau ada yang terlahir di dunia tidak sempurna selayaknya manusia lain? Apakah Tuhan tidak adil? Bila kita beriman padanya, kita tetap akan mengatakan Tuhan Maha Adil, Zat yang paling adil. Semua hal apapun tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendak Tuhan. Tuhan Maha mengerti apa yang terbaik bagi umatnya. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, apapun kondisinya, itulah yang terbaik bagi kita saat ini. Baik, anak Bapak, setelah kita menyaksikan video dari seorang tokoh yang menginspirasi, coba kita perhatikan buku kita untuk kegiatan selanjutnya. Kita diajak untuk mengerjakan LKPD di halaman 44. Bapak kasih waktu 5 menit untuk pekerjaan ini. Boleh dikerjakan bersama dengan kelompok. Oke? Boleh dikerjakan secara kelompok. Yuk, bersama kelompok ya. Baik anak Bapak sekalian, setelah kita mengerjakan itu, kita akan terkaitkan apa yang sudah kita kerjakan terhadap kitab suci yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimanakah kitab suci memandang keterbatasan kita sebagai umat manusia. Maka mari kita saksikan, kita simak pesan Tuhan dalam kitab suci ketika menghadapi keterbatasan. Semua bisa melihat? Bisa? Sama-sama kita baca ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menguduskan engkau. Aku menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jawabku, Tuhan Allahi, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan, aku ini masih muda, tetapi pergilah kepada siapa saja yang kusuruh kepadamu, dan sampaikan segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah takut menghadapi mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan.
Baik anak Bapak, melalui teks kitab suci ini, kita diajak kembali mengerjakan LKPD halaman 46. Boleh dikerjakan secara kelompok. Setelah nanti ini selesai, kita baru presentasi setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Silakan dikerjakan. Itu kan itu. Baik, Bapak anggap sudah selesai semua ya. Sembari nanti teman-teman ada beberapa yang ke depan untuk menanggapi apa yang kalian kerjakan. Yang lain juga boleh langsung mengerjakan secara kelompok ya. Bapak tunjuk aja siapa yang mau kelompok berapa yang mau ke depan. Kelompok kalian, silakan aku. Maju ke depan. Cukup satu orang aja membaca ya, tapi semuanya ke depan. Kurang depan, sini aja. Didengarkan? Nomor 1, temukan apa saja keterbatasan Yeremia. Dia tidak pandai berbicara sebab dia itu masih kecil, namun Tuhan tidak membatasi karena keterbatasan bukanlah suatu halangan. Yang kedua, apa yang dilakukan Allah untuk meyakinkan Yeremia dengan mengatakan bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Yang ketiga, apa reaksi Yeremia terhadap kehendak Tuhan atas dirinya? Dia berkata bahwa dia tidak pandai berbicara karena dia masih muda. Yang keempat, apa pesan yang dapat kita petik dari kisah panggilan Yeremia menjadi nabi? Yeremia menjadi nabi karena dia disuruh Tuhan. Walaupun masih muda, dia masih mau menjadi nabi demi Yesus. Baik. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Baik, sembari mengerjakan yang lain, kita ice breaking dulu ya. Ada yang tahu ice breaking tepuk semangat? Tepuk semangat. 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 Ada yang tahu? Ada? Oke, kita mulai ya. Ikuti Bapak ya. Tepuk semangat. 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 Hei. Oke. Baik, anak Bapak, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah menyampaikan tadi banyak yang sudah memberikan pendapatnya terkait dengan keterbatasan dan bagaimana kitab suci juga memandang
bahwa kita jangan pernah takut menghadapi keterbatasan yang kita miliki. Maka dari situ Bapak memberikan kesimpulan pada kita pada pembelajaran hari ini, manusia diciptakan sempurna, secitra adanya, tetapi juga memiliki yang namanya keterbatasan. Namun dalam hal ini, bab ini menyadarkan kita bahwa manusia itu tidak bisa melakukan hal sendirian. Kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia, terkadang manusia itu sendiri tidak mensyukurinya. Ada juga yang tidak menerima keadaan sehingga merusak dirinya, dan ada juga yang mau mengakhiri hidupnya. Maka melalui pembelajaran hari ini, semoga kita semakin kuat dalam menghadapi keterbatasan pun kita tidak mulai mudah goyah. Bapak berikan refleksi kepada kita dalam buku kita di halaman 48. Ada pertanyaan sederhana, ceritakanlah peristiwa kamu alami sendiri untuk menghadapi situasi yang menurut kamu itu sulit, sepertinya di luar batas kemampuanmu mengatasinya. Inilah yang harus menjadi refleksi kita dalam pembelajaran hari ini. Kita akan akhiri pertemuan kita ini dengan bernyanyi. Yang tahu lagunya sama-sama kita ya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang pernah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Baik anak Bapak, terima kasih untuk kita bisa menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Siapa yang mimpin doa kita? Silakan. Kita ambil sikap yang baik, kita berdoa. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita bersatu di doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat dan perlindungan yang diberikan kepada kami sampai saat ini. Kami telah selesai belajar, kiranya apa yang kami pelajari tadi dapat kami terapkan dan bermanfaat bagi kami dan orang lain. Sekarang kami akan pulang, kiranya kami memiliki kami dalam perjalanan agar sampai ke rumah dengan selamat. Kekurangan apapun dan bertemu keluarga kami masing-masing. Doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sekarang segala masa. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Yohanes Bosco, Doakanlah kami, Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.